bagi banyak siswa dan keluarga. Nah, jadi kita kunci dulu. Jadi kita buat sebuah statement dulu, sebuah statement yang ini ya, yang mewakili dari keseluruhan dari tulisan ini kan diwakili oleh kalimat ternyata teknologi yang selama ini dianggap solusi ya, bagi dunia, bagi keberlangsungan bagi keberlangsungan pendidikan di masa pandemi telah menjadi masalah bagi banyak siswa dan keluarga. Nah, jadi ini satu kata kuncinya kita buat dulu ya. Jadi di sinilah sebenarnya inti. Nah, tapi di sini kita harus langsung masuk kepada perbedaannya. Jadi kita tulis di sini kan temuan penelitian ini. Nah, jadi supaya jelas kita kasih kejelasan ya, berbeda dengan temuan sebelumnya. Nah, karena penelitian ini kan selalu membedakan. Mengapa tulisan ini penting? Itu karena kita membedakan kita. Nah, jadi membedakannya itu langsung kita berbeda dengan temuan sebelumnya, menunjukkan bahwa masalah dalam pembelajaran bersumber pada kelas ya. Jadi bersumber pada faktor kelas. Nah, jadi ini yang mau kita tegaskan di dalam penelitiannya ya. Jadi penelitian kita persoalan kelas. Kenapa? Karena persoalan kelas ini kalau kita perjelas ya, bersumber pada faktor kelas yang menstrukturkan. Jadi kelas itu menstrukturkan ya. Jadi menstrukturkan pembelajaran dan juga hasil pembelajaran. Nah, jadi kita bicara dua, satu pembelajaran, yang satu lagi hasil pembelajaran. Nah, jadi di sini kemudian kita perjelas apa maksudnya. Kita perjelas dengan memasukkan ya, supaya jelas faktor kemiskinan telah membatasi akses dan partisipasi siswa ya, dalam belajar pada masa pandemi. Nah, jadi kita lihat itu yang saya maksud tadi, menstrukturkan ya. Jadi menghambat partisipasi ya, untuk kelas masyarakat yang bawah ya, partisipasinya. Nah, jadi kalau saya teruskan ini untuk diperjelas, kita bilang mereka yang berasal dari keluarga ekonomi lemah tidak mampu menyediakan fasilitas yang memadai dalam pembelajaran secara online. Nah, jadi kita bisa perjelas ya,
dengan membuat dia lebih detail. Tapi kita lihat ini di kalimat sebelumnya tuh ada dua dimensi. Dimensi yang satu lagi apa? Hasil pembelajaran. Nah, jadi kita teruskan. Ya. Nah, di keterbatasan fasilitas dan akses dalam jangka panjang akan membawa risiko pada Nah, jadi itu semua yang kita butuhkan sudah kita katakan kira-kira ya. Jadi sudah kita katakan apa yang kita butuhkan. Karena satu paragraf itu hanya butuh 10 baris. Ya, 10 baris, paling banyak 15 baris. Tapi kalau menulis saya sarankan nulis 10 baris dulu. 10 baris. Nah, nanti baru kita revisi, kita kuatkan. Kalau kurang ditambahkan, tapi ide dasarnya itu dibangun dalam 10 baris supaya terjaga ya, terkendali. Nah, itu yang pertama. Mari kita lihat. Kalau kita ambil perspektif dari konsepnya. Jadi kita bisa langsung, karena tadi kan saya masuk dari konsep kelas, maka saya langsung mengatakan konsep kelas ya. Kelas yang digunakan dalam penelitian ini telah memungkinkan. Nah, jadi kita menunjukkan penggunaan konsep kelas itu mempertajam apa ya. Jadi telah memungkinkan ditemukannya ruang ya, penjelasan tentang bagaimana pendidikan tidak hanya, jadi dia ada dua kan, pendidikan ini kan sebenarnya jalan bagi mobilitas kelas. Jadi sebenarnya di teori-teori manapun itu pendidikan ya, merupakan jalan. Nah, tidak hanya menjadi jalan bagi ya mobilitas kelas sosial, tetapi juga kita bilang ya itu mereproduksi ketimpangan kelas. Nah, jadi harusnya orang sekolah itu nanti akan mengubah dia dari kelas bawah bisa menjadi kelas menengah, kelas atas. Tapi studinya memperlihatkan, jadi dia memprediksikan berdasarkan data-data ini kan nanti nilai-nilai itu ditentukan seberapa tugas diselesaikan dengan baik. Banyak orang tidak mampu menyelesaikan tugas dengan baik karena HP-nya harus berbagi dengan adiknya, karena HP baru bisa dia pakai setelah ayahnya kerja ya, pulang kerja ke rumah baru bisa. Nah, itu artinya punya resiko gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita lanjutkan. Jadi konsep ini bisa kita lanjutkan ya, mereproduksi ketimpangan kelas. Jadi ideologi pendidikan for all ya, kita bilang ya, ideologi pendidikan for all tidak akan tercapai karena
karena pendidikan justru ya, kita bilang ini supaya jelas ya, selama pandemi ya, justru dia menciptakan ketimpangan ras. Nah, pada saat yang sama kita perkuat lagi, ya. Jadi pembelajaran secara online mereproduksi sosial mapan, ya. Jadi orang yang punya wifi, juga negara yang seluruh kotanya punya wifi, atau warga yang seluruh rumahnya bisa dijangkau wifi, ya itu tidak jadi masalah. Semua orang HP bahkan punya laptop tidak jadi masalah. Tapi sebaliknya masyarakat kita dalam research ini ditemukan bahwa jadi pembelajaran online betul-betul itu semakin memapankan, ya. Jadi memapankan kelas. Jadi kelas sosialnya menjadi mapan. Nah inilah pesan penting ini bisa kita teruskan ya Pak. Nanti kita cara terusnya sebagaimana dikatakan Ivan ini misalnya kan, bahwa sekolah harusnya dapat membebaskan, tidak menciptakan segmen, jadi dan melakukan segmentasi dalam masyarakat. Nah, jadi kita bisa mengutip. Nah, jadi sekali lagi ya. Nah, jadi ini sebagai contoh ya, Jadi di dalam kesimpulan ini untuk menjawab pertanyaan, apa dalam kesimpulan boleh kita mengutip ini. Nah, kalau kita mengutip itu sebagai suatu yang baru, artinya menurut Ivan Illich bahwa ini, terus kemudian kita kasih penelitian kita itu enggak, ya, tidak dianjurkan. Tapi kalau untuk memperkuat analisis kita, jadi statement kita ini supaya kuat, bisa kita pakai analisis atau kita pakai pendapat seorang. Nah itu bisa kita lakukan. Tapi kalau kita tidak perlu mengutip, tidak apa-apa, ya. Langsung kita tutup dengan sebuah statement ya. Jadi kalau kita bilang ideologi pendidikan for all tidak akan tercapai karena pendidikan justru menciptakan ketimpangan kelas. Pada saat pembelajaran secara online, berlangsung, maka proses belajar, maka kita bilang maka pendidikan sekaligus mereproduksi ya, kelas jadi gini, memapankan sebenarnya, memapankan kelas sosial ya. Jadi memapankan keberadaan ya lebih tepat kita pakai ketimpangan kelas ya dalam masyarakat. Nah, jadi ini kalau perlu kita kalau kita anggap tidak perlu, bisa kita tinggalkan. Nah, jadi kira-kira begitulah ya strateginya. Nah, jadi untuk itu